Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyatul Aishi dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, kelas SKI 3C, NIM 2008301117. Di sini saya akan memaparkan terkait materi antropolinguistik, yaitu guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah linguistik. Dosen pengampu Ibu Leni Sri Wahyuni M. Hum. Baiklah teman-teman, mari kita simak penjelasan berikut ini. Antropolinguistik sendiri diambil dari dua kata, yaitu antropologi dan linguistik. Antropologi yang berarti kebudayaan, sedangkan linguistik yang berarti bahasa. Jadi, definisi dari antropolinguistik sendiri merupakan kajian interdisipliner atau bidang studi yang mengkaji hubungan bahasa dengan hal ihwal kehidupan manusia. Antropolinguistik menjadi salah satu kajian dalam ilmu linguistik yang membahas bahasa dan budaya. Jadi bagaimana bahasa itu dilakukan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Kajian antropolinguistik menjadi salah satu upaya dalam mempertahankan kearifan lokal. Selanjutnya, ada konsep dasar antropolinguistik. Konsep dasar antropolinguistik di dalamnya terdapat 2 poin, yaitu poin pertama, studi bahasa. Studi bahasa merupakan studi atau kajian yang memahami bahasa dalam konteks bahasa. Sedangkan poin yang kedua, studi budaya. Studi budaya merupakan studi ataupun kajian yang memahami budaya dalam konteks bahasa. Selanjutnya, ada analisis antropolinguistik. Di dalam analisis antropolinguistik terdapat 3 poin, yaitu poin pertama, konteks. Konteks sendiri memiliki arti atau memiliki definisi unsur yang mendahului atau yang mengikuti dalam wacana. Jadi, konteks menjadi selalu mengikuti sebuah unsur lain dalam wacana. Seperti contohnya, dalam teks setiap ada kata selamat datang, pasti ada kata selamat tinggal. Baik, dalam konteks ada paralinguistik, ada prosemik, ada kinetik dan gerak, dan unsur material. Paralinguistik sendiri merupakan suara. Kemudian ada prosemik. Prosemik yaitu ruang personal atau sosial. Kemudian kinetik dan gerak. Kinetik dan gerak itu merupakan ilmu bahasa yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan yang terakhir, unsur material. Unsur material yaitu unsur-unsur yang ada dalam kebudayaan yang berupa benda. Contohnya seperti benda-benda keramat. Kemudian ada teks. Teks merupakan ucapan yang dihasilkan berdasarkan tindakan atau tutur yang berupa kalimat. Dalam teks terdapat 3 struktur. Yang pertama, struktur makro.
yang kedua struktur mikro, dan yang ketiga struktur alur. Struktur makro, di dalamnya terdapat topik sebuah wacana. Kemudian yang struktur mikro, di dalamnya terdapat kata, frasa, dan teks nalar. Dan yang ketiga struktur alur, di dalamnya terdapat jalan cerita dari sebuah teks tersebut. Kemudian yang terakhir konteks. Konteks merupakan aspek lingkungan yang secara fisik ataupun sosial saling keterkaitan dalam suatu ucapan atau teks yang muncul. Di dalam konteks ada 3 poin, yaitu budaya sosial, situasi, dan ideologi. 3 poin tersebut saling keterkaitan. Kemudian selanjutnya ada tradisi lisan atau budaya yang dapat dikaji secara antropolinguistik. Dalam tradisi lisan atau budaya ada 4 tradisi, yaitu yang pertama tradisi berkesusastraan. Tradisi ini berhubungan dengan sastra. Itu misalnya peribahasa, pantun, puisi, lagu tradisional. Kemudian yang kedua ada tradisi pertunjukan. Tradisi ini dihasilkan dari sebuah pertunjukan. Itu dalamnya terdapat kepercayaan rakyat, permainan anak-anak, tari, wayang. Kemudian yang ketiga ada tradisi ritual. Tradisi ritual merupakan tradisi atau acara tradisi yang di dalamnya terdapat sebuah upacara, itu upacara kelahiran, pernikahan, upacara kematian, dan pengobatan tradisional. Dan yang terakhir ada tradisi teknologi tradisional. Tradisi teknologi tradisional dalamnya menghasilkan arsitektur, ukiran, alat-alat musik tradisional. Selanjutnya, konten yang dapat digali dari wujud tradisi lisan atau budaya. Jadi, di dalam menggali wujud tradisi lisan ataupun budaya itu ada 7 poin. Itu yang pertama, usage. Tahu cara-cara atau tahapan. Jadi di dalam menggali tradisi lisan itu ada tahapan-tahapannya, seperti dalam berpakaian itu ada tahapannya seperti itu. Kemudian ada Volksweise, yaitu kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat contohnya yaitu menghormati ketika berjalan di depan orang tua, membungkuk, ataupun ketika bertemu dengan orang lain bersalaman. Kemudian ada moral atau ethics, yaitu perbuatan ataupun etika. Selanjutnya yang keempat ada norm atau aturan yang berlaku. Kemudian ada custom, yaitu adat yang dilakukan secara individual. Jadi adat ini contohnya seperti terjadinya perceraian.
Kemudian ada skill, keterampilan, dan yang terakhir competence atau kemampuan dalam suatu hal. Baik, kesimpulan dari materi antropolinguistik sendiri yaitu antropolinguistik salah satu materi yang dikaji dalam ilmu linguistik. Jadi antropolinguistik itu membahas bahasa dan budaya. Jadi ilmu ini meneliti sejauh mana budaya itu berpengaruh dalam bahasa yang tumbuh dalam masyarakat. Jadi maksudnya manusia dan kebudayaan itu saling keterkaitan melalui bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.